Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Learn with me by Farida Laili. Salam kenal semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Happy for watching. Yuk kita belajar materi kuliah sosialisasi dan interaksi sosial. Halo teman-teman mahasiswa dimanapun saudara berada. Bertemu lagi dengan materi kuliah tentang sosialisasi dan interaksi sosial pada mata kuliah konsep dasar ilmu sosiologi. Nah, sebelum kita pelajari apa dan bagaimana sosialisasi dan interaksi sosial itu, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah supaya apa yang kita pelajari bisa dengan mudah untuk dipahami dan dicerna. Al-Fatihah. Baik. Sesuai dengan rancangan pembelajaran semester pada mata kuliah ini, kita pada pertemuan ketiga akan membahas tentang sosialisasi dan interaksi sosial. Selanjutnya, untuk sebagian materi interaksi sosial dan tatanan sosial akan kita bahas pertemuan berikutnya. Nah, pada pertemuan 3 ini kita akan belajar tentang konsep sosialisasi, agen, jenis dan pola sosialisasi, sosialisasi gender, konsep interaksi sosial, dan teori sosiologi tentang interaksi sosial. Mari kita mulai dari konsep sosialisasi. Sosialisasi itu merupakan proses di mana individu belajar dan menyesuaikan diri dengan nilai, norma, peran, dan pola perilaku yang berlaku di masyarakat. Sosialisasi penting dalam membentuk kepribadian individu karena di dalam proses sosialisasi ini memastikan keberlangsungan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, di dalam sosialisasi sendiri merupakan proses di mana seseorang mengembangkan kesadaran akan norma dan nilai sosial yang membentuk perilaku sosialnya. Berger dan Lachman juga menjelaskan bahwa sosialisasi merupakan proses internalisasi realitas sosial yang dilakukan individu sepanjang hidupnya. Nah, di dalam sosialisasi ini ada tahap dan proses utama. Tahap sosialisasi ada 2, yakni sosialisasi primer dan sekunder. Di mana sosialisasi primer ini adalah tahapan awal dalam membentuk identitas individu. Nah, agen utama yang berperan penting adalah keluarga, atau dalam hal ini orang tua atau orang yang mengasuh, pihak yang mengasuh anak. Kemudian di dalam sosialisasi primer ini, agen utama tersebut bertugasnya apa? Bertugas menanamkan norma, nilai, dan identitas dasar. Di mana setelah sosialisasi primer ini berlangsung, maka dia akan mempelajari menjadi individu yang mulai memahami dunia sosialnya melalui pengalaman pertama dengan lingkungan terdekatnya. Kembali lagi, lingkungan terdekatnya itu bisa dari keluarga dan kerabat terdekatnya. Kemudian sosialisasi sekunder terjadi setelah individu masuk ke dalam lingkungan sosial yang lebih luas seperti sekolah, tempat kerja, dan organisasi, di mana sosialisasi sekunder ini membantu individu menyesuaikan diri dengan peran-peran sosial yang lebih kompleks, melibatkan agen sosialisasi seperti guru, teman sebaya, media, dan lembaga keagamaan. Oleh sebab itu, di proses sosialisasi sekunder inilah setiap individu harus betul-betul pandai memfilter lingkungan sosialnya. Karena sebaik dan seketat apapun sosialisasi primer yang diberikan oleh orang tua atau keluarga sebagai agen utama bisa runtuh menjadi menyimpang dari pengaruh lingkungan sosial. Nah, di sini Berger dan Lachman menekankan bahwa sosialisasi itu terjadi melalui 3 proses utama, yakni yang pertama eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi merupakan proses awal di mana individu itu mengekspresikan pengalaman dan gagasan mereka ke dalam dunia sosial. Kemudian di sini, individu itu mulai berinteraksi dengan orang lain dan mengekspresikan pemikirannya dalam bentuk tindakan,
bahasa dan perilaku sosial. Contohnya adalah seorang anak yang mulai berbicara dan meniru perilaku orang tuanya. Objektivasi pada tahapan ini nilai, norma, dan realitas sosial yang telah diekspresikan oleh individu menjadi bagian dari struktur sosial yang lebih luas. Proses ini membuat norma dan nilai tampak seperti sesuatu yang objektif, seolah-olah ada di luar kendali individu. Misalnya, aturan dalam masyarakat yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan harus diikuti oleh semua orang. Nah, tahapan yang ketiga atau proses yang ketiga adalah internalisasi, di mana internalisasi merupakan proses individu menerima dan menyerap norma dan nilai sosial sebagai bagian dari kesadarannya. Nilai-nilai sosial yang telah terbentuk melalui objektivasi diterima oleh individu dan membentuk cara berpikir serta bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang religius akan menginternalisasi ajaran agama dan menjadikannya sebagai bagian dari keyakinannya. Proses ini menunjukkan bahwa realitas sosial bukan sesuatu yang statis, melainkan terus dibentuk dan diperkuat melalui interaksi sosial yang berlangsung sepanjang hidup individu. Kita masuk pada materi kedua, agen, jenis, dan pola sosialisasi. Ada beberapa agen sosialisasi yang kita pelajari ya, sebelum kita masuk pada jenis-jenis atau siapa saja agen sosialisasi itu. Terlebih dahulu, agen sosialisasi itu merupakan individu atau kelompok yang berperan dalam membentuk perilaku dan nilai seseorang. Intinya, agen sosialisasi itu adalah pihak-pihak yang berperan sebagai kontrol sosial atau menilai perilaku individu atau kelompok itu menyimpang atau tidak, baik atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, agen sosialisasi utama di dalam sosialisasi ini ada satu, keluarga. Keluarga adalah, kembali lagi seperti penjelasan sebelumnya, bahwa keluarga adalah agen pertama dan utama dalam kehidupan individu yang menanamkan nilai dasar. Kemudian teman sebaya. Teman sebaya ini berpengaruh dalam sosialisasi remaja dan membentuk identitas sosial. Sekolah mengajarkan norma, nilai, dan keterampilan sosial. Media massa menyampaikan informasi dan membentuk opini serta perilaku sosial. Dan yang terakhir, lembaga keagamaan yang mengajarkan nilai moral dan etika. Nah, dari agen sosialisasi kita masuk pada jenis sosialisasi. Sosialisasi dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah sosialisasi primer, adalah sosialisasi yang terjadi pada masa kanak-kanak dalam keluarga. Sosialisasi sekunder terjadi setelah individu memasuki lingkungan di luar keluarga seperti sekolah, tempat kerja, dan organisasi. Kemudian sosialisasi formal adalah proses sosialisasi yang berlangsung melalui institusi yang memiliki struktur resmi seperti sekolah dan organisasi. Sedangkan informal adalah proses sosialisasi yang terjadi dalam interaksi sehari-hari tanpa struktur yang jelas. Pola sosialisasi sendiri ada dua, yakni represif dan partisipatoris. Represif bermakna sosialisasi dengan penekanan pada kepatuhan, disiplin, dan hukuman. Sedangkan partisipatoris adalah lebih menekankan pada dialog, kebebasan, dan pemahaman individu dalam proses internalisasi nilai. Yang ketiga, kita akan membahas sosialisasi gender. Sosialisasi gender adalah proses di mana individu belajar mengenai peran, norma, dan perilaku yang dikaitkan dengan jenis kelamin mereka dalam suatu budaya. Proses ini melibatkan agen-agen sosialisasi seperti keluarga, sekolah, media, dan lingkungan sosial. Menurut West dan Zimmerman, gender bukan hanya identitas biologis, tetapi juga hasil dari interaksi sosial yang terus berlangsung. Orang tua seringkali menjadi agen utama dalam membentuk pemahaman tentang gender melalui mainan, pakaian, dan harapan peran sosial.
keempat, konsep interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan proses hubungan timbal balik antara individu atau kelompok yang mempengaruhi dan dipengaruhi dalam kehidupan sosial. Elemen mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memungkinkan terbentuknya struktur sosial, budaya, dan norma dalam masyarakat. Secara konsep, interaksi sosial bermakna interaksi sosial memiliki beberapa konsep utama yang mendasarinya. Yang kedua, tindakan sosial menurut Max Weber menjelaskan bahwa interaksi sosial adalah perilaku individu yang dipengaruhi oleh orang lain dan memiliki makna tertentu dalam konteks sosial. Nah, di dalam interaksi sosial itu terdapat kontak sosial, di mana kontak sosial ini merupakan hubungan awal yang terjadi antara individu atau kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu pula ketika kita menjalin kontak sosial, maka muncullah proses selanjutnya yakni komunikasi sosial, yakni proses penyampaian pesan antara individu atau kelompok yang memungkinkan terbentuknya pemahaman bersama. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial apa? Syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua, kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial bisa bersifat langsung atau tatap muka atau tidak langsung melalui media komunikasi, bisa HP, bisa lewat aplikasi dan sebagainya. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain yang menghasilkan pemahaman dan reaksi. Nah, kemudian bentuk interaksi sosial itu ada beberapa ya. Yang pertama ada kerjasama, di mana kerjasama ini adalah upaya bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian ada akomodasi, penyelesaian konflik dengan cara damai, asimilasi, penggabungan dua budaya menjadi satu. Kemudian upaya persaingan, upaya memperoleh sesuatu dengan mengalahkan pihak lain atau kompetisi ya. Kemudian konflik, benturan kepentingan antara individu atau kelompok. Sehingga apa? Di sini interaksi sosial itu merupakan dasar dari kehidupan sosial yang dinamis dan berkelanjutan, membentuk struktur masyarakat serta hubungan antar individu dan kelompok dalam berbagai konteks sosial. Nah, mari kita lanjut pada teori sosiologi tentang interaksi sosial. Ada 4 teori tentang interaksi sosial. Yang pertama, teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead dan Herbert Blumer, di mana keduanya menekankan bahwa interaksi sosial terjadi melalui simbol dan makna yang dikonstruksi oleh individu. Individu berinteraksi berdasarkan interpretasi mereka terhadap simbol-simbol sosial. Contohnya, senyuman dapat diartikan sebagai tanda keramahan atau persetujuan dalam suatu interaksi. Kemudian teori fungsionalisme, Talcott Parsons, melihat interaksi sosial sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar. Setiap individu berperan dalam menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial. Interaksi sosial berfungsi untuk mempertahankan stabilitas masyarakat. Teori konflik menurut Karl Marx dan Wright Mills menjelaskan bahwa interaksi sosial seringkali dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara kelompok yang berbeda, di mana ketimpangan sosial dan dominasi kelompok tertentu dalam masyarakat mempengaruhi pola interaksi. Misalnya, ketimpangan dalam relasi kerja antara buruh dan majikan. Sesuai dari teori konflik menurut Karl Marx, membagi ada 2 kelompok, yakni bourgeois dan proletar. Bourgeois adalah pemilik modal, proletar adalah buruh. Teori pertukaran sosial George Homans menjelaskan bahwa interaksi sosial didasarkan pada prinsip timbal balik atau pertukaran keuntungan. Individu cenderung berinteraksi dengan harapan mendapatkan imbalan atau manfaat tertentu, atau dalam istilah yang sering kita sering dengar adalah simbiosis mutualisme. Contohnya, seseorang berteman dengan orang lain karena merasa mendapatkan dukungan emosional dan lain sebagainya. Nah, ini adalah referensi yang digunakan dalam materi pembelajaran di pertemuan 3 ini. Silakan teman-teman cek buku-bukunya
Silakan cek juga modul ajarnya. Modulnya di Google Drive mata kuliah. Baik, silakan teman-teman kerjakan kuis sebagai evaluasi pertemuan 2 dan 3 hari ini di link ini. Pertemuan 4, 5, dan 6, saudara mengumpulkan tugas makalah dan PowerPoint dari materi sesuai RPS termasuk indikator yang dibahas pada setiap pertemuan, di mana kelas A dan B bagi kelompok menjadi 2 dengan ketentuan tiap kelompok mengerjakan 2 materi pertemuan, kelompok 1 materi pertemuan 4 dan 5, sedangkan kelompok 2 materi pertemuan 6 dan 7. Makalah dan PowerPoint harus dikumpulkan di Google Drive mata kuliah pada folder tugas dengan pemberian nama kelompok _kelas _pertemuan. Itulah dia materi sosialisasi dan interaksi sosial secara singkat. Lebih detail teman-teman silahkan pelajari dari buku materi ajarnya. Sekian materi sosialisasi dan interaksi sosial pada pertemuan 3 kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Learn With Me by Farida Laili. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.